Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam wa khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ya Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawartal arda bi nuri samsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu min dzambika ma taqaddam. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada saat ini telah memberikan taufik hidayah serta inayahnya, kenikmatan yang berlimpah ruah, kenikmatan sehat dan nikmat panjang umur, sehingga kita sampai di hari ini, di hari yang ke-20 bulan Ramadan, dengan harapan mudah-mudahan puasa yang telah kita kerjakan, yang telah kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga amalan-amalan dzikir, wirid, tarawih dan tadarusnya semoga oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebuah amal baik. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa keluarga, para sahabatnya, juga para tabi'in. Hadirin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Perintah puasa wajib adalah bagi orang-orang yang beriman. Jadi kalau dihubungkan dengan ilmu tauhid, kita melaksanakan puasa itu harus dasarnya iman, bukan dasarnya biasa. Mencek orang Sunda mah kunaon anjeun puasa galib, atau kita puasa ini dikarenakan memang diperintah oleh Allah, bukan dikarenakan takut oleh manusia atau malu. Jadi harus dasarnya hanya satu, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab perintah puasa itu hanya diperintahkan kepada orang-orang yang beriman. Maksudnya puasa Ramadan. Sebab orang-orang non-muslim juga sebenarnya mereka suka melaksanakan puasa, tapi entah gimana puasanya kita lah nggak usah tahu. Makanya sekali lagi bahwa puasa yang kita laksanakan ini dasarnya satu, adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus untuk apa puasa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? La'allakum tattaqun. Ya, pastikan puasa ini untuk membangun ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an ada bahasa la'allakum, itu menunjukkan kepada perkara yang pasti. Maka dengan melaksanakan puasa di bulan Ramadan, kita memastikan bahwa kita ini adalah menjadi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau orang Sunda mengatakan supaya, ya. Sebab kita diperintahkan oleh Allah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Sampai-sampai Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi intinya puasa ini adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang apa yang disebut takwa? Takwa kalau secara definisi adalah imtisalul awamirillah wa jinabun nawahiyahu. Melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Tapi takwa yang sebenarnya, takwa itu adalah bukan hanya melaksanakan perintah atau meninggalkan larangan, tapi tatkala kita melaksanakan perintah itu disertai dengan kesabaran, kesadaran, sehingga kebahagiaan dan kesenangan, sehingga merasa senang kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada unsur keterpaksaan. Muncul bahasa Sunda mah Korea, puasa teh mun teu wajib mah Korea. Sebenarnya jangan sekali-kali kita mengatakan seperti itu. Itu sudah mengurangi kepada pahala puasa kita, sebab jelas kita ini ada unsur-unsur keterpaksaan. Tapi cukup itu juga bisa dinyatakan puasa, sebab yang disebut puasa itu ya al-imsak ya, saum itu al-imsak, menahan diri dari makan, dari minum di siang hari, dari mulai terbit matahari sampai terbenam matahari. Itu asal kata puasa. Tapi kan dibalik itu al-imsak itu ya artinya menahan. Sebab yang tadinya halal di bulan luar puasa jadi haram di bulan puasa di siang hari. Contoh, makan dan minum itu halal di luar bulan puasa di siang hari, tapi kalau di bulan puasa jadi haram. Apalagi yang tadinya haram, seperti di luar bulan puasa kita gibah, membicarakan kejelekan orang, kidib, berbohong, itu di luar puasa haram apa tidak? Haram. Apalagi di bulan puasa. Maka kita bukan hanya menahan lapar dan haus saja, justru ya yang merusak kepada pahala puasa kita. Di antaranya kita gibah, di antaranya berdusta, di antaranya satam, memarahi orang yang nggak jelas, padahal bahkan sekalipun patut dimarahi, harus marah kita. Seharusnya di bulan puasa mah, supaya puasa kita betul-betul memang puasa yang sesungguhnya, maka ditahan dulu. Bahkan kalau ada orang yang memarahi kita di bulan puasa dan kita sedang berpuasa, nggak usah dilawan dan nggak usah tersinggung, nggak usah diambil hati. Cukup saja kita menjawab ana shaimun, ana shaimun, ana shaimun, itu aja. Biarin orang itu diingatkan, maaf saya lagi puasa. Jadi mungkin orang yang lagi marah-marah juga nggak akan marah-marah terus gitu. Nah, hadirin rahimakumullah. Nah, jadi puasa itu satu dasarnya harus iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk di bulan suci Ramadan tahun ini, juga kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan puasa. Sebab tanpa diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa berbuat apa-apa, terutama puasa di bulan Ramadan. Maka yakinkan bahwa puasa ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita melaksanakannya juga atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala. Terus yakinkan bahwa puasa yang kita laksanakan dikarenakan kita diberi kemampuan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan puasa. Jangan sok-sokan, jangan ujub kalau istilah bahasa agama gitu kan, jangan ujub. Maka tatkala kita sampai di bulan puasa, di penghujung hari di waktu maghrib, apa yang kita ucapkan terlebih dahulu? Alhamdulillah, Allah sudah memberi kekuatan kepada kita puasa di hari ini. Nah, jadi hakikatkan bahwa ini adalah kita diberi kemampuan dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan puasa di hari ini. Dan berdoa untuk selanjutnya kita diberikan
kesempatan juga kekuatan untuk melaksanakan puasa selanjutnya. Jadi puasa kalau dihubungkan dengan kalimat thayyibah yang 4. Satu, la ilaha illallah la maujuda illallah, bahwa kita melaksanakan puasa ini dikarenakan ada taufik, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan hasil kerja keras kita. Justru ini mutlak adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua, hubungkan dengan la ma'buda illallah. Kita melaksanakan puasa ini tiada lain tujuannya hanya satu, melaksanakan perintah alias ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang berpuasa ini adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, sebab memang puasa itu adalah diperintahkan, gitu, diperintahkan. Maka kalau perintah Allah itu enak ya, sebab ada puasa yang merepotkan, bahkan itu sebab puasa yang bukan diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa apa namanya? Mutih ya? Apa puasa mutih? Atau mati geni? Tidak ada ya dalam Islam istilah puasa harus begini yang tidak logis gitu kan. Puasa dalam Islam itu dibatasi ya, baik puasa sunat ataupun puasa wajib, batasnya dari mulai terbit matahari sampai terbenam matahari. Bahkan kita mengakhir-ngakhir buka itu tidak baik ya, tidak baik. Kita takjil ya, takjil itu bukan kolak ya. Kadang-kadang orang takjil itu kolak gitu. Itu kolak membuat takjil gitu kan. Takjil itu adalah menyegerakan berbuka puasa kalau memang sudah diyakinkan bahwa sudah datang waktu buka. Jangan gini, saya masih kuat, belum lapar, tanggung. Itu nggak baik juga ya, nggak baik juga. Tapi kalau memang sudah diyakinkan, dinyatakan bahwa sudah tiba waktu maghrib, waktu ghurub, maka itu kita disunahkan menyegerakan berbuka puasa. Nah, lain puasa-puasa yang lain tidak boleh makan itu, tidak boleh makan ini tatkala bukanya ya. Nah, itu mah puasa bukan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan yang disyariatkan dalam ajaran Islam ya. Bahkan wisol pun juga tidak boleh. Kita memang Rasul pernah puasa wisol, tapi kita nggak boleh. Wisol kan menghubungkan puasa hari ini dan hari kemarin, nggak boleh ya. Puasa itu dibatasi sampai terbit, sampai terbenam matahari. Terus dihubungkan dengan kalimat thayyibah la ilaha illallah la matluba illallah. Justru kita mengerjakan puasa ini ya dikarenakan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak diperintahkan tidak usah. Maka yang harus kita lakukan ya bukan hanya puasa, apapun kegiatan pekerjaan yang harus kita lakukan adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah Allah itu ada dua macam. Satu ada yang wajib, kedua ada yang sunnah ya. Yang wajib itu kalau sholat yang 5 waktu, kalau puasa di bulan Ramadan gitu kan, itu yang wajib. Kalau di luar sholat yang 5 waktu hukumnya sunnah. Kalau puasa di luar Ramadan hukumnya sunnah. Bahkan kita nanti sebaiknya disambung 6 hari puasa setelah Ramadan. Mau tanggal berapa aja silahkan, yang penting masih di dalam lingkaran bulan Syawal. Tapi kalau orang tua dulu biar nggak tanggung, langsung tanggal 2-nya berpuasa silahkan. Tapi kadang-kadang kita suka banyak tamu ya, suka silaturahmi ke sana ke kemari, masa iya kitanya disuguhin nggak dimakan gitu kan kalau sudah selesai gitu. Hadirin rahimakumullah. Jadi kenapa kita berpuasa? Atas dasar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab jawabannya sebab diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat, hubungkan dengan kalimat thayyibah la ilaha illallah la maqsuda illallah. Tidak ada tujuan berpuasa kecuali mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada tujuan yang lain. Seharusnya seperti itu. Hadirin rahimahumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan lagi dalam Al-Quran seperti tadi telah dibacakan, wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus shalihat.
Allah bersumpah dengan waktu, artinya kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu. Menyia-nyiakan apa? Jangan sampai ada waktu lewat begitu saja, tidak bernilai ibadah, apalagi di bulan puasa ini. Maka Rasulullah SAW menganjurkan lewat hadisnya, apa yang harus kita lakukan ya di bulan puasa ini. Pertama, kita harus berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama doa minta dikuatkan iman, yaitu dengan memperbanyak kalimah thayyibah. Itu yang diarodkan oleh Rasulullah. Kedua, minta diampuni dosa dengan cara memperbanyak istighfar. Ketiga, minta dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Itu bulan puasa. Jadi kita minta kekuatan iman. Justru al-imanu uryan wa libasu taqwa. Iman itu adalah telanjang, ya. Pakaian daripada iman itu adalah takwa. Maka dengan puasa ini justru kita ingin diberi keimanan yang kuat. Sebab takwa, pasti orang yang puasa itu akan mendapatkan ketakwaan dari Allah, dia akan membentuk ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan ingat ya, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan banyak janji Allah yang ditawarkan kepada orang-orang yang takwa. Di antara ittaqullaha innallaha ma'al muttaqin. Ya. Takwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah beserta orang-orang takwa. Maksudnya beserta orang-orang takwa itu maksudnya apa? Orang takwa selalu akan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Orang takwa akan selalu ada dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, ingin dijaga dan ingin ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, maka modalnya takwa. Takwa. Ya takwa itu ya. Kita merasa senang ya. Jangan merasa terpaksa dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan atau perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Justru orang yang takwa sesungguhnya melaksanakan takwa itu tatkala sedang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa lega, tenang, tentram, damai hatinya, ya. Terus takwa itu adalah menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, menjauhi pun juga kita ya, jangan dengan menjauhinya sertai dalam jiwa kita bencinya, tidak senangnya, muncul bahasa Sunda mah geuleuhna karena eta bentuk mengkarat. Jijiknya kita melihat bentuk-bentuk maksiat. Sebab kalau kita sedang puasa sekarang melakukan maksiat ya, maka hancurlah ibadah puasa kita ya. Atau kita ya senang dengan perbuatan-perbuatan maksiat ya, itu pun juga merusak kepada pahala puasa kita. Makanya orang yang takwa itu senang, bahagia kalau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau melihat munkarat, maksiat-maksiat itu hatinya merasa kesal, jijik, jengkel. Itu baru yang disebut takwa yang sesungguhnya. Kadang-kadang ya kita ya masih tertarik dengan munkarat, masih tertarik dengan maksiat, cuman mau ikutan malu gitu kan. Mau ikutan malu. Nah, itu mah baru terhindar, belum termasuk kepada orang yang takwa sesungguhnya. Dan alhamdulillah terhindar sehingga kita tidak dapat dosa, minimal tidak dapat dosa. Tapi kalau kita menghindari maksiat disertai dengan jijik jengkel terhadap maksiat, dengan menghindarinya kita dapat pahala. Kita dapat pahala dengan menghindarinya gitu. Nah, itulah yang disebut takwa dengan sesungguhnya. Maka dengan melalui puasa Ramadan ini kita mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan orang yang takwa, haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sehingga kita tidak boleh mati kecuali keadaan sedang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Terus puasa itu adalah merupakan bagian dari amal soleh ya. Tapi kita harus bisa membedakan antara amal soleh dan kebaikan. Tidak semua kebaikan itu menjadi amal soleh. Dan ingat bahwa manusia nanti yang akan diselamatkan oleh Allah di akhirat, walladzina amanu wa amilus sholihah. Udah, anak-anak jangan berisik.
Ingat, waladina amanu wa amilu solihah, orang yang beriman dan beramal soleh. Itu antara iman dan amal soleh tidak bisa dipisahkan. Sebab tidak ada amal soleh kalau tidak ada iman, ya, tidak ada iman, dan tidak masuk surga secara langsung kalau tidak ada iman juga. Ya, kalau tidak ada amal soleh. Makanya amal soleh itu adalah suatu kebaikan yang dikerjakan oleh orang yang menyatakan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus disertai dengan keikhlasan. Itu termasuk puasa Ramadan. Janji Allah melalui hadis Rasul bahwa orang yang puasa di bulan Ramadan itu, janji Allah, gufiro lahu min dambika mata kodama, dosa-dosa yang telah dilaluinya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan catatan imanan wahtisaban. Puasanya dasarnya iman dan lillahi ta'ala. Maka kita puasa ini adalah melaksanakan puasa sejak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tujuannya ingin diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini kita perlu keikhlasan. Tapi ikhlas itu macam-macam. Ada 3 macam ikhlas. Satu, ada yang disebut ikhlas mubtadiin. Ikhlas mubtadiin itu ikhlas yang baru belajar. Kalau sekolah kelas TK mungkin. Kalau sekolah itu kelas TK gitu. Siapa yang melaksanakan perintahan Allah dikaitkan dengan kepentingan dunia, gitu kan? Mau sholat supaya dijauhkan dari bencana, disehatkan badan, dimurahkan rezeki. Mau puasa di bulan Ramadan supaya disehatkan badan, sebab memang ada keterangan siapa orang yang berpuasa pasti diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya itu, ya. Sah puasanya, sah. Ikhlas, cuman ikhlas kelas TK itu namanya. Kelas mubtadiin, lagi belajar. Salah tidak, benar, boleh dilakukan, boleh, ya. Tapi seiring dengan waktu harus ditingkatkan. Sekolah pun juga kan dari TK ke SD, ya. Masa di TK terus gitu. Kedua, ada ikhlas, ya, ikhlas abidin, ya. Apa ikhlas abidin itu? Orang puasa di bulan Ramadan, orang melaksanakan sholat yang 5 waktu atau ibadah yang lainnya dikarenakan mengharap surga Allah, mengharap dimasukkan ke dalam surga Allah, dan mau dihindarkan, dijauhi dari neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu naik keduanya ikhlasnya. Jadi itu ikhlas abidin gitu. Orang beribadah jadi tujuannya pengen surga, takut neraka, tidak ada kaitan dengan urusan dunia gitu. Sebab ada orang yang rajin ibadah supaya cepat kaya gitu kan, boleh daripada naon jadi naon babi ngepet ngingut tuyul, kayak teman tuyul kan. Ya mending itu nggak apa-apa gitu. Dan kita memohon, sebab itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan mintanya kepada Allah, nggak masalah, nggak disalahkan itu. Dan kita melaksanakan sholat itu adalah ibadah kepada, cuman kita ada tujuan, ada permohonan kepada Allah, tidak disalahkan. Nah, yang kedua tadi adalah ikhlas abidin, yaitu orang beribadah itu ya tadi, ya, pengen surga Allah, takut neraka Allah, takut adab Allah. Itu murni, ini mah urusan akhirat, ya. Kalau abidina murni urusan akhirat, paduli di dunia aku Allahnya, diseratkan rezekina, nu penting mah di akhirat asup ke surga, jauh tina neraka. Itu maka ngalaksanakeun ibadah boleh itu, bahkan itu udah lebih baik dibanding dayangan yang pertama. Yang ketiga, ya, ikhlasnya ikhlas arifin, orang-orang ahli ma'rifat, ya. Mereka itu melaksanakan ibadah termasuk puasa di bulan Ramadan adalah hanya la ilaha illallah, la maksuda illallah. Tidak ada tujuan untuk melaksanakan semua kebaikan, semua ibadah, terkecuali hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan pengen surga, bukan takut neraka. Sebab cek paribasana sok sanajan dina surga ari teu aya ridho Allah mah moal betah.
Tapi sekalipun di neraka, kalau ada dalam ridho Allah pasti nyaman. Contoh malaikat Malik, penjaga pintu neraka, dia tidak protes oleh Allah disimpan di neraka, ya. Kenapa justru dia itu nyaman di neraka? Sebab hakikatnya dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga mungkin bisa, ya, mungkin bisa, tapi memang itu berat. Tapi kalau belajar mah kita meningkatkan, insya Allah bisa. Sebab kita mah gini aja, sepengetahuan kita aja, ya, yang awam ini, ya, pasti orang yang dimasukkan ke dalam surga itu ada dalam rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita sesuai dengan keilmuan kita, ya, ikhlas yang kedua juga nggak masalah. Itu sudah bagus, ya, sudah bagus ikhlas yang kedua juga. Tapi kan ibadah itu sebenarnya kenapa ada istilah ikhlas arifin? Sebab ibadah itu untuk Allah, bukan untuk yang lain. Kalau surga dan neraka itu masih makhluk, kan? Masih makhluk itu surga dan neraka. Surga dan neraka itu masih makhluk. Tapi ibadah itu adalah lillahi ta'ala. Dan sudah pasti orang yang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti ditempatkannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam tempat yang terbaik, yaitu naon? Surga, jannatun naim. Hadirin rahimakumullah. Maka bagaimana supaya puasa kita bisa meraih ridho Allah atau bisa mendapatkan surga Allah? Puasa kita harus sesuai dengan, harus benar menurut penilaian ketiga ilmu tadi. Satu, harus benar menurut penilaian ilmu tauhid. Bagaimana sah puasa? Yaitu penilaian ilmu tauhid bisa disebutkan sah puasanya kalau dia puasanya dasarnya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dasarnya dikarenakan diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru itu disebut sah menurut ilmu tauhid. Sebab dasarnya iman. Sebab puasa itu adalah diperintahkan kepada orang-orang yang beriman. Sedangkan iman itu, fungsi iman, ya, menjaga manusia abadinya di dalam neraka. Itu iman, ya. Sebab manusia itu akan terbagi tiga nantinya. Satu, ada yang langsung ke surga. Kedua, ada yang ke neraka tapi akan ke surga. Ketiga, yang langsung ke neraka dan tidak kembali lagi, ya. Itu manusia nanti di akhirat. Siapa yang langsung ke surga? Ya tadi, yang sudah mendapatkan ridho Allah, amanu wa amilus sholihat, ya, orang yang beriman dan beramal soleh. Bahkan kata watawasau bil haq, yang selalu menyampaikan hak, ya, mengingatkan kebenaran, menyampaikan agama. Maksud hak di sini adalah agama, ya. Sebab yang berhak mengatakan ini benar, ini salah adalah agama, Quran dan hadis. Kita modalnya Quran dan hadis, gitu. Sebab semua yang disampaikan adalah referensinya Quran dan hadis, sekalipun itu kaul ulama, pasti sumbernya Quran dan hadis, gitu. Sekalipun itu kaul ulama, gitu. Nah itu watawasau bil haq watawasau bis sabr. Dan kita saling mengingatkan dalam kesabaran, ya. Apa yang harus kita sikapi dengan kesabaran itu tiga hal. Satu, kita harus sabar dalam melaksanakan perintah Allah. Jangan merasa aral, ya, jangan merasa malas. Kedua, kita harus sabar dalam meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketiga harus sabar dalam menghadapi musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita saling mengingatkan. Maka tatkala orang mendapatkan musibah, kita disunnahkan melayat, ya. Maka kalau perlu dibantu, dan kita mengajak dan mengingatkan supaya bersabar. Kita bisa bersabar, gitu. Nah, hadirin rahimakumullah. Jadi kedua tadi harus sah puasa kita kalau supaya menjadi penghapus semua dosa kita dan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus sah sepanjang penilaian ilmu fikih. Sebab bentuk ibadah itu pasti ada hubungannya dengan ilmu fikih, ya. Berarti syarat sah puasa dan yang membatalkan puasa menurut ilmu fikih harus, yang batalkan harus ditinggalkan,
yang syaratnya yang mengesahkannya harus dilaksanakan. Pertama, ini saya perlu diingatkan bahwa diantara yang mengesahkan puasa kita sepanjang ilmu fikih itu kadang-kadang kita lupa, yaitu niat di malam hari. Gitu kan? Awas jangan sampai kita tidak niat, ya. Dan niat itu harus di malam hari. Kalau puasa wajib. Yang dimaksud malam kapan? Waktu malam itu ya terbenam matahari dan sebelum terbit itu malam. Maka begitu kita Allahumma lakasubtu langsung tajil, langsung apa? Buka puasa, ya. Langsung juga nggak apa-apa. Nama itu Samuel Godin gitu. Sebab sudah termasuk malam. Cuman ulama mengatakan bahwa sebenarnya niat itu sunnah diakhirkan. Tapi jangan sampai akhir, dipastikan kita sebelum fajar harus niat. Sehingga kalau kita malam itu tidak niat, maka puasa di siang harinya itu tidak sah. Nah, cuman jangan mentang-mentang, aduh saya tadi tidak niat, udah makan aja nanti siangnya. Nggak boleh. Wajib imsak, nahan, haram kita makan minum. Tetap aja kita harus seperti orang yang berpuasa, namun nanti puasa tersebut harus diqadha. Yaitu ya, jadi secara keilmuan itu harus sah menurut ulama fikih, yaitu. Dan yang ketiga, puasa kita itu harus sah menurut penilaian ilmu tasawuf. Nah, ini yang paling berat. Sebab supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya puasa saja. Jadi yang harus kita puasa itu segala hal, termasuk mata, telinga. Pokoknya jangan melakukan hal-hal yang dilarang tatkala kita sedang puasa. Ya. Kalau sedang berpuasa kita harus memang puasa sesungguhnya. Ya. Maka kalau kita mata kita maksiat, telinga kita maksiat, maka batalah puasa kita menurut ilmu tasawuf. Apa yang dibatalkannya, yang digugurkannya? Pahala dari puasa tersebut. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ini kebiasaan kita yang harus dirubah sebenarnya. Kalau sebab puasa itu adalah harus puasa yang sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak merubah menu makan tatkala berbuka ataupun sahur di bulan puasa. Sama saja. Kalau biasa makan kurma kering, makan kurma kering. Urang makan lainnya. Nah, itu sebenarnya ada tumpangan hawa nafsu di situ. Nah, bukti namanya begitu maghrib kita makan kurma 3 biji, minum air hangat 1 gelas, udah selesai. Haus hilang, lapar hilang. Ya. Cuman itu mah nafsu. Ternyata itu nafsu yang didorong oleh setan supaya puasa kita gagal di hadapan Allah secara pahala. Ya, secara pahala. Makanya ulah kuralang kuriring di pasar. Seharusnya baik ibu ataupun bapak di bulan puasa mah ibu-ibu di rumah, bapak-bapak di masjid pencorong Quran, ulah mencorong wedahareun. Sebab ada ulama yang mengatakan kalau kita melihat makanan terus tertarik, aduh lain bulan puasa mah geus diembat ya teh, udah eta cukup, udah batal puasa kita pahalanya. Sudah nggak ada pahalanya. Makanya kan itu kan jangan melihat makanan, apalagi kita ya, ini sudah tradisi yang tidak benar juga. Tadi pemirsa DKM udah dikupas. Jadi seharusnya di 10 yang akhir ini dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 10 akhir itu Rasulullah mengencangkan ikat pinggang sarungnya, jadi mengurangi tidur dengan istri gitu. Terus Rasulullah memperbanyak itikaf. Kenapa? Sebab di bulan Ramadan itu ada yang disebut dengan Lailatul Qadar. Memang Lailatul Qadar itu adalah sesuatu malam yang dirahasiakan oleh Allah, entah tanggal berapa. Tapi melihat kebiasaan Rasulullah itu kalau 10 yang akhir itu memperbanyak itikaf, sebab seringkali Lailatul Qadar itu turunnya itu di 10 yang akhir. Bahkan oleh orang yang berpengalaman, para ulama, para waliullah di zaman dahulu, ya, mereka mendapatkan Lailatul Qadar itu justru seringnya itu di 10 akhir juga yang ganjil-ganjil. Ya, kurang mah, ya paksakanlah. Lain iya mah pabelitnya, lebaran aja mau rame iya yang ada Covid.
geus teu kudu balanya lah gitu kan. Betul enggak? Geus kita ajak ada kosongkeun ayeuna justru supermarket mau dipagelak-gelaknya, di pasar mau dipabuis gitu kan. Padahal nyari apa kan? Justru kita yang dicari itu adalah keistimewaan di bulan Ramadan, yaitu apa? Malam Lailatul Qadar, kan keistimewaan puasa kita, supaya puasa kita itu tidak terkontaminasi dengan perbuatan-perbuatan yang menggagalkan pahala kita. Jadi nanti kalau itu puasa yang kita lakukan, apa yang kita dapat? Di akhirat kita tidak dapat apa-apa. Di dunia saja kita tersiksa, hanya mendapatkan lapar dan haus. Hadirin rahimakumullah. Maka ingat ya, ini bulan puasa, kita jadikan sebuah puasa itu ditakutkan, bahwa takut kita tidak ketemu lagi dengan puasa yang akan datang. Maka jadilah kesempatan, muncul istilah orang Sunda mah mangpang mengpeng lah, itu mangpang mengpeng gitu. Mengpeng karena orang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi umur untuk melaksanakan puasa dulu. Jangan terlalu optimis kita akan panjang umur sampai di puasa yang akan datang. Ya, itu kan dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa Allah merahasiakan kematian? Ya, dirahasiakan kematian. Di antaranya yang dirahasiakan oleh Allah itu kematian, Lailatul Qadar. Itu dirahasiakan oleh Allah, ya. Amal yang membuat manusia ke surga, amal yang membuat manusia ke neraka, itu dirahasiakan. Kenapa kematian dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Supaya manusia setiap hari, setiap saat mempersiapkan bekal untuk mati, yaitu dengan memperbanyak amal soleh, memperkuat keimanan, meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab insya Allah iman kita kuat kalau dipelihara melalui amal soleh. Iman itu amal soleh itu kalau di dalam tanaman, anggaplah saja pupuk lah. Sekarang bibit unggul ditanam ceblur, dipiara, dirawat, diraman, tidak akan memetik hasilnya, sekalipun bibitnya unggul, bahkan mungkin akan mati, ya. Jangankan kita memetik buahnya, bahkan bisa-bisa mati. Oh ini duren akar 3 cina tukang duren mah, ini bibit unggul cina lamun akarna 3 kita duren cina abi kamari ngobrol cek jeung tukang duren, itu bibit unggul, buahnya bakal bagus dan rasanya akan manis, besar-besar. Tapi lamun ceblurnya bahkan tandus tanah nauga teu dipiara, tidak akan bisa memetik buah duren montong nantinya, bahkan mungkin tangkalna juga, bibitnya juga mati. Naudzubillahi min dzalik. Kalau iman kita tidak dipelihara, ya, tidak diselimuti, tidak dihiasi dengan amal soleh, dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah, iman kita ciut kecil hilang. Yang paling kita takutkan hilangnya iman kita nanti di injury time, tatkala sakaratul maut. Sakaratul maut itu setan tuh, masya Allah, ribuan ngarongrong kepada orang yang sedang sakaratul maut, menggoda, tidak berhenti setan menggoda manusia sampai di napas terakhir. Bahkan di napas terakhir mah orang tekan teu tiasa nyarios, teu tiasa nanaon, tapi di hate mah urang bakal normal deui, dan nu gelo ge cageurkeun ku sakarat mah. Inget deui nu tadina gelo, tapi nu gelona memang gelo anyar, henteu gelo. Ya tadina mah cager, terus aya gelo di jelema teh. Kang keur sakaratul maut mah cager deui eta teh. Sehingga nu gelo kan dihisab eta kan aya nu gelo ti lahirnya disebut idiotea gitu kan. Eta mah teu kena hisaban, eta mah kan teu kena hisaban. Nah itu setan itu tatkala manusia sedang sakaratul maut datangnya merupakan saudara, merupakan teman dekat, merupakan keluarga. Itu sambil bawa-bawa makanan dan minuman yang kita senangi sewaktu kita hidup di dunia. Ngarayu setan teh, ente hayang ditulungan, hayang minum, hayang cai, sok asal kudu milu jeung kaula, cek setan teh. Tibang ungeuk urang teh nya, ungeuk nya. Bari jiga nu dibikeun eta teh sirup teh kusaha padahal mah eta teh ukur ngemotan ciduk. Nah, mata urang ka laut eta iman, mata kudu dijaga iman teh ku amal soleh. Maka diancam jalma anu jauh ti ulama alias tara tolabul ilmi alias tidak pernah mengamalkan ilmu agama, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala matinya suul khotimah. Naudzubillahi min dzalik. Maka dari semenjak dini kita banyak berzikir kepada Allah. Jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Ya, selalu mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, sehingga nanti pun juga yang akan terucap kita
Itu kalimat. Lamun aya nun tara macakeun la ilaha illallah, tara takbir, tara Allahu akbar, hese jeung sakarat ngucapkeunna teh berat, heuras letahna, ngunci huntuna. Itu. Ngunci huntuna tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Sedangkan kata Rasulullah, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang sempat mengucapkan la ilaha illallah dijamin masuk surga. Masalah langsung nama urusan Allah, dan sudah yakin itu meninggal dengan husnul khotimah. Dan ingat, mengucapkan la ilaha illallah, ya, la ilaha illallah tatkala sakaratul maut itu bukan masalah gampang. Apa yang memudahkan mengucapkan kita la ilaha illallah tatkala sakaratul maut, yaitu kebiasaan kita tatkala sehat, di masa masih sehat. Biasa nggak kita berzikir kepada Allah? Biasa nggak kita mengingat Allah? Biasa kita mengamalkan berbuat amal soleh, insya Allah akan dimudahkan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Mudah-mudahan dengan berpuasa di bulan ini dan amal-amal yang lain jadi menjaga atas kekuatan iman kita, meningkatkan keyakinan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cakap, pinter Pak. Mudah-mudahan mohon maaf atas semua kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.